Saat itu 20 November 2019 dan helikopter berputar jauh di atas angin beku Antartika. Direktur lokasi organisasi SCP Jason Monroe memandang ke bawah ke fasilitas di atas tanah yang terisolasi, yaitu lokasi sementara 344-1. Sesuatu tentang tempat ini membuatnya gugup, tegang, dan ini karena sebuah alasan. Antara tahun 2003 dan 2019, 29 unit gugus tugas taktis dan 73 anggota tim KT hilang di sini dan tidak pernah ditemukan. Monroe mengira dia ada di sini untuk penyelidikan rutin atas kelalaian dan kesalahan manajemen, tapi tanpa dia ketahui, dia terlibat lebih dalam. Ini adalah kisah SCP-5545 dan perjalanan seorang pria menuju mimpi terburuknya sendiri secara nyata. Tapi mimpi buruk ini dimulai sejak lampau, 300 tahun lalu tepatnya. Dan seperti banyak mimpi buruk, ini dimulai sebagai mimpi. Mimpi itu adalah salah satu ekspansi kekuatan nasionalis seluruh Eropa yang ingin menjadi yang pertama menaklukkan dunia dan memperluas ke wilayah baru dan mengirim misi penjelajah yang tak terhitung jumlahnya ke tempat yang tidak diketahui untuk mencapai tujuan ini. Setiap buku sejarah akan memberitahumu bahwa orang luar pertama yang melihat benua Antartika melakukannya pada tahun 1820. Kenyataannya, orang pertama yang sampai ke sana sebenarnya tiba pada akhir 1700-an. Para penjelajah malang itu berkelana ke daratan Antartika dan membuat kemah pangkalan sebelum mencari dan menggali sumber daya yang berguna di sekitar. Mereka menemukan penemuan aneh, sebuah lorong tersembunyi di bawah es. Bukan lorong di es, tapi sebuah lorong sejati, lengkap dengan perlengkapan lampu. Para penjelajah yang bingung berkelana ke lorong-lorong yang rumit ini, dan bagi banyak dari mereka, itu akan menjadi hal terakhir yang pernah mereka lakukan. Tidak peduli berapa lama mereka berjalan, sepertinya lorong terus memanjang. Saat mereka terus berjalan selama berjam-jam, mereka berharap menemukan sesuatu, apapun itu. Dan akhirnya, mereka menemukannya. Mereka melewati lorong-lorong ini ke suatu tempat yang berbeda sama sekali, dan kebanyakan dari mereka tidak pernah terdengar lagi. Mereka yang berhasil melarikan diri seringkali meninggal atau bunuh diri segera setelah itu. Apapun yang mereka temukan di bawah sana, mereka tidak ingin mengingatnya. Diyakini bahwa lebih dari 70 penjelajah kolonial menghilang atau mati dengan cara ini, dan sebagian besar yang menemukan lorong tak berujung di bawah es Antartika ini tidak pernah kembali. Berbagai objek dan fenomena anomali yang membentuk SCP-5545 sampai ke organisasi beberapa abad kemudian pada 8 September 2003 ketika ekspedisi ke Antartika. Mereka juga menemukan lorong yang tak berujung. Organisasi membangun lokasi sementara 344-1 di sekitarnya, berharap dapat menyegelnya dengan aman dari penjelajah atau peneliti Antartika yang tidak menyadarinya. Tapi ada sesuatu yang lain yang bersembunyi di bawah es di Antartika, sesuatu yang berbahaya. Lorong tersebut ditetapkan sebagai SCP-5545-1 dan dianggap sebagai bagian dari aktivitas anomali di lokasi tersebut. Tapi segera setelah SCP-5545-2 ditemukan, ini mengakibatkan kematian 16 peneliti. Jadi apa sebenarnya 5545-2 itu? Ini adalah entitas yang sangat tidak stabil sehingga bahkan mengetahuinya dianggap sebagai kelolosan tahanan, dan sebagai hasilnya ini ditahan di lokasi sementara 344-2. Tidak seperti lokasi 344-1. 344-2 bukanlah ruang fisik, ini konseptual, hanya dapat diakses melalui lorong tak berujung dibuat dengan tujuan yang jelas untuk memisahkan 5545-1 dan 5545-2. Mengapa? Karena setiap kali keduanya bersentuhan, hasilnya adalah 5545-3, jaringan lorong tak berujung yang meluas. Jika mereka tetap terhubung, lorong akan terus meluas dan seluruh planet dapat diisi dengan lorong tak berujung hanya dalam 4 hingga 6 jam. Saat keduanya terpisah, 5545-3 berbalik. Tapi ini hanya selalu membutuhkan beberapa jam untuk membuat seluruh dunia masuk pada kekacauan lorong yang tak terbatas. SCP-5545 telah diklasifikasikan sebagai aman. Namun, kita berurusan dengan anomali misterius dan mudah berubah yang merenggut banyak nyawa dan entah bagaimana masih luput dari pemahaman organisasi. Tapi, klasifikasi resmi dari organisasi SCP adalah aman? Bagaimana ini mungkin? Monroe adalah direktur lokasi 58 dengan definisi yang tidak masuk akal. Sebelum mengambil posisi direktur lokasi, dia adalah anggota gugus tugas taktis ETA 10 yang dihormati dan membantu mengatasi banyak anomali tingkat Keter. Dia telah berada di sekitar blok ketika bertemu dengan aktivitas anomali. Sesuatu tentang SCP-5545 dan manajemen lokasi sementara 344 tampaknya sangat mencurigakan baginya, dan dia punya pertanyaan. Seperti bagaimana anomali tak terduga seperti itu bisa dinyatakan aman, dan mengapa ada miskomunikasi antara organisasi dan Dr. Gabriel Reed yang telah mengoperasikan fasilitas itu selama 2 dekade terakhir, dan pada intinya, apa sebenarnya SCP misterius 5545-2 itu? Monroe mulai percaya bahwa sesuatu yang buruk telah terjadi di lokasi tersebut, dan Reed menutupi semuanya. Tapi untuk mencari tahu dengan pasti, dia harus pergi ke Antartika dan menyelidikinya sendiri. Informasi
Informasi seputar anomali yang seharusnya aman ini sangat rahasia. Mereka yang tidak memiliki izin O5 dapat menghadapi pemecatan karena pengintaian. Tapi hal itu tidak membuat Jason Monroe takut. Dia pernah berurusan dengan Carter sebelumnya, maka dia bisa menangani ini. Atau itu hanya pikirannya. Monroe mengajukan permintaan dan diberikan persetujuan oleh Dewan O5 untuk melakukan perjalanan ke lokasi sementara 344 dan mengungkap misteri ini. Dia memakai sebuah helikopter ke pangkalan setelah dipersenjatai dengan senjata api tersembunyi dan detektor musuh MIM atau HMD untuk menguji apakah lokasi dan staf di sana entah bagaimana jatuh dalam bahaya efek memetika SCP-5545. Dia akan menemukan jawabannya atau mati saat mencari tahu. Saat Monroe tiba, dia tidak bisa tidak memperhatikan perilaku aneh dari staf. Mereka tampak lesu, hampir depresi. Ketika dia menunjukkan mandatnya kepada seorang peneliti, mereka hanya mengatakan SCP-5545-2 ada dalam lokasi 344-2. Permintaannya untuk menemui Dr. Reed malam itu ditolak. Dr. Reed sedang sibuk, katanya. Tunggu sampai besok. Keesokan harinya, Monroe bertemu dengan Dr. Reed, tapi hasil dari pertemuan itu kurang memuaskan. Sama seperti staf lainnya di lokasi itu, dia tampak kelelahan seolah-olah dia tidak tidur selama berhari-hari. Tanggapannya sepi dan cenderung mengelak, dan dia menolak untuk memberitahu Monroe apapun yang belum ada dalam dokumen resmi. Monroe menjalankan percakapan melalui HMD dan tidak menemukan sesuatu yang luar biasa. Apa yang sedang terjadi di sini? Monroe kesal tapi tidak tergoyahkan. Tidak ada yang bisa menghentikannya untuk menemukan kebenaran. Keesokan harinya, dia memakai kredensial O5-nya dan meretas sistem keamanan pangkalan. Ini memberinya akses ke kamera di sekitar lokasi 344-1. Tapi yang paling penting, ada satu kamera di dalam lokasi misterius 344-2, jackpot. Tapi ketika dia melihatnya, videonya berganti menjadi layar hitam dengan kata-kata SCP-5545-2 ada di lokasi 344-2. Rekaman staf di 344-1 sama anehnya. 18 karyawan di lokasi semuanya duduk di bank komputer bersama dengan statis di layar mereka. Monroe terus menggali dan mampu meretas rekaman keamanan kantor Dr. Reed. Saat dia melihat, dia menemukan waktu 15 menit di mana Reed meninggalkan kantor setiap hari. Dia bisa menggunakan waktu singkat ini untuk masuk dan mengumpulkan intel untuk SCP-5545-2. Monroe begitu sibuk dalam penyelidikan sehingga dia hampir melupakan bahaya di sekitarnya dan hampir tersesat ke salah satu lorong tak berujung 5545-1 karena kecerobohan. Dia membuat catatan untuk lebih berhati-hati di masa depan. Upaya pertamanya untuk membobol kantor Dr. Reed tidak menghasilkan banyak jawaban. Salah satu buktinya adalah gambar buram dari apa yang tampak seperti gugus tugas taktis memasuki lorong 5545-1 dalam kegelapan. Yang lainnya adalah data yang menampilkan semua anggota hidup atau mati yang pernah bekerja di lokasi itu. Tapi satu nama dan detail apakah orang ini masih hidup atau sudah mati sepenuhnya disensor. Apapun yang sangat menarik tersembunyi di balik izin O5. Jika Monroe menginginkan jawabannya, dia harus menerobos. Malam itu, dia mengalami mimpi buruk berulang yang mengerikan yang telah mengganggunya sejak dia bergabung dengan KTT ETA 10. Dia bermimpi berada di ruang makan mewah dengan perapian besar. Ruangan itu penuh dengan patung pria dan wanita. Para pria tampak marah dan para wanita tampak ketakutan. Saat dia mendekati perapian, langit-langit memasuki kegelapan. Tiba-tiba, tubuh gadis remaja yang seperti zombie muncul di perapian, tergantung di seutas benang panjang. Matanya terlihat geram dan penuh amarah. Dan entah bagaimana, Monroe tahu bahwa dialah alasan kebenciannya. Ketika dia melangkah ke perapian dalam mimpi ini, dia menyerangnya. Keduanya terikat dan mereka terbakar selamanya. Satu perbedaan adalah bahwa dalam mereka ulang baru dari mimpinya, dia berkedip saat memasuki perapian dan tiba-tiba dia berada di sebuah lorong. Dia terbangun karena yakin ada yang tidak beres di sini, tapi dia tidak bisa menyerah sekarang. Keesokan harinya, Monroe masuk ke kantor Dr. Reed dan membuat penemuan yang mengerikan. Dia menemukan dokumen yang menunjukkan bahwa Dr. Reed secara sadar mengirim gugus tugas taktis dan anggota tingkat D ke lorong tak terbatas di 5545-1 menuju malapetaka mereka. Dia juga menemukan bukti bahwa Reed dan para peneliti telah memata-matainya, entah bagaimana menyedap salinan catatan yang dia buat. Saat itulah Dr. Reed memasuki kantor dan menangkapnya. Monroe panik dan mempersiapkan senjatanya, menahan dokter di bawah todongan senjata. Dia melanggar begitu banyak aturan organisasi, tapi saat ini dia mengkhawatirkan nyawanya. Dokter tampaknya tidak terganggu oleh ancaman Monroe. Dia memberitahu Monroe bahwa semuanya akan sesuai rencana dan bahwa dia harus kembali ke kamarnya. Monroe menjadi semakin paranoid. Dia merasa bahwa setiap saat penjaga mungkin akan menerobos dan mengeksekusinya. Tidak ada yang masuk akal tentang tempat ini. Dia khawatir dia akan menjadi gila. Mungkin satu-satunya cara untuk menemukan jawaban adalah dengan menyelami lebih dalam, mempertaruhkan semuanya dan menjelajah lorong-lorong yang tak ada habisnya untuk menemukan SCP-5545-2 sendiri dan akhirnya menemukan apa sebenarnya benda ini. Monroe meninggalkan kamarnya dan melangkah ke salah satu lorong tak berujung di 5545-1 yang terletak tepat di seberang asramanya. Dia menemukan bahwa itu adalah lorong seperti yang lainnya di lokasi. Beton polos, usang karena usia, dengan perlengkapan lampu sederhana di dinding. Dia berjalan berjam-jam
jam merekam dengan alat tersembunyi. Lampu tiba-tiba padam, meninggalkannya dalam kegelapan total. Ketika mereka menyala kembali, dia berada di lingkungan yang sangat berbeda. Sebuah lorong berkapet tua yang megah, jenis yang kamu lihat di rumah tua. Dia berkeringat dingin. Apa yang begitu familiar tentang tempat ini? Dia terus berjalan di derat teror sampai lorong baru ini akhirnya membawanya ke tempat yang dia cari. Lokasi 344-2, domain 5545-2. Itu adalah ruangan besar dengan penerangan redup penuh dengan patung-patung yang beringis dan perapian besar di ujung terjauh. Itu adalah ruang yang sama persis dengan mimpi Monroe. Dengan satu perbedaannya mengerikan, Monroe memperhatikan seutas benang putih tergantung dari langit-langit yang tak terbatas, dan ketika dia melihat ke atas untuk menemukan sumbernya, dia berteriak. Ada ratusan mayat tergantung dan berayun dari langit-langit di atasnya. Semua orang yang pernah dibunuh oleh SCP-5545-2, termasuk anggota GTT, anggota tingkat D, dan bahkan penjelajah kolonial dari ratusan tahun sebelumnya, dan semuanya adalah dia. Semua. Mereka memiliki wajahnya, dan di sana tergantung di tengah ruangan di lantai dasar adalah tubuh seorang gadis remaja yang ada dalam mimpinya. Pada saat itu, dia akhirnya mengenalinya. Dia adalah gadis yang dia bunuh, dia yang pertama, ratusan tahun yang lalu. Sama seperti Monroe, kamu pun mungkin bertanya-tanya, apa yang terjadi di sini? Berkat komunikasi yang tidak diklasifikasikan antara Dr. dan Dewan O5, kami dapat memberitahumu. Jason Monroe adalah seorang pria yang telah bereinkarnasi ratusan kali selama 300 tahun terakhir, sejak dia membunuh seorang gadis remaja, seorang gadis bernama Emily, putrinya. Pembunuhan ini memicu keberadaan SCP-5545 sebagai hukuman yang selalu berulang atas kejahatannya. Sejak mencari tahu hal ini, organisasi telah mengawasi reinkarnasi Monroe, apakah mereka anggota GTT, anggota tingkat D, atau bahkan direktur lokasi. Mereka memastikan bahwa reinkarnasi ini selalu menemukan jalan kembali ke 5545-2 untuk mengambil hukumannya dan mencegah perluasan lorong tanpa batas yang mengancam untuk menghancurkan dunia. Itu adalah rencana yang dilakukan semua orang kecuali dia. Tapi setiap kali dia memasuki ruangan yang menakutkan itu, semuanya datang kembali dengan cepat. Namun pada saat itu dia tahu kejahatannya, dan entah bagaimana dia tahu berapa kali hukuman ini diberikan padanya. Dia sekarang memiliki dua pilihan, bertobat dan menerima hukumannya lagi, atau pergi dan mengaktifkan 5545-3 yang berpotensi membiarkan terowongan tak berujung meluas ke seluruh dunia. Seperti banyak pendahulunya, Monroe membuat pilihan yang tepat. Dia menerima hukumannya dan membiarkan senarnya sendiri melilitnya saat lampu di ruangan itu mati. Satu persatu, hanya menyisakan kegelapan. Jason Monroe, setidaknya versi dirinya yang itu, tidak pernah terlihat lagi. Tapi organisasi SCP sudah mengincar reinkarnasi berikutnya dan bersiap untuk membiarkan siklus rumit ini dimainkan kembali. Dan karena kamu sedang berada di sini, kamu bisa tonton SCP-066 Mainan Erik dan SCP-035 Topeng Posesif untuk anomali yang lebih misterius dari organisasi SCP.